bagaimana menyiapkan diri kita dan keluarga kita untuk menyambut Ramadan. Kemudian yang kedua, nanti akan ada sholat tarawih secara berjamaah ya, akan dipimpin oleh Imam Ustadz Wahid, LC dan Ustadz Ridwan ya. Beliau tadinya ingin hadir tapi masih dalam perjalanan macet ya, sehingga mohon maaf tidak bisa hadir untuk malam ini. Tapi insya Allah nanti saat tarawih beliau akan memimpin untuk pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Yang ketiga itu nanti ada pengajian dan buka puasa bersama anak-anak. Jadi anak-anak yang tetap ikut ya. Hanya memang ada perubahan waktu yang biasanya Rabu Jumat menjadi Selasa dan Jumat jam 5 sore yang biasanya maghrib. Nah ini sebelum maghrib nanti buka bersama di sini ya, untuk anak-anak. Tadi bapak-bapaknya kalau mau ikut silakan juga. Yang keempat nanti insya Allah akan ada ceramah umum dan buka puasa bersama warga THCR, dijadwalkan 2 April ya. Nanti mulai jam 4:30 ya sampai sholat tarawih selesai ya tentunya. Kemudian yang kelima kita juga rencana untuk supaya tidak masing-masing itu nanti kita akan bantuan sahur dan buka puasa untuk security itu dari musola ya. Nanti bapak ibu yang ingin menyumbangkan itu bisa khusus atau bisa juga digabungkan dengan kas musola ya. Yang jelas kita ingin satu pintu ya, berdasarkan lesson learned dari beberapa tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir insya Allah nanti akan ada iktikaf ya, terutama untuk anak-anak nih. Nanti bapak-bapak juga bisa menemani ya di 7 atau 10 malam terakhir ya. Tahun-tahun sebelumnya targetnya 10 malam tapi 3 malam terakhir ternyata pada hilang ya, mudik ya. Mungkin tahun ini juga akan terjadi karena udah mulai bebas PPKM ya. Nah itu mungkin rencana kegiatannya yang bisa kami sampaikan, sekaligus kami laporkan pada THCR ya. Dan kami juga membuka untuk kesempatan berdonasi, jadi bapak ibu bisa berdonasi berapapun nilainya ya, supaya nggak canggung nanti bisa langsung transfer melalui kris. Kita ada di tempel juga di kaca ya, jadi di edaran ada, kemudian di WA ada, tapi barangkali lupa di musola juga ada, tinggal di scan saja dari bank apapun. Insya Allah berapapun nilainya itu akan membantu operasional maupun kegiatan untuk Ramadan. Nah, sebagai informasi kami sampaikan bahwa ya alhamdulillah dalam 3 hari ini terkumpul sebesar 3 juta ya tambahan ya, dari sebelumnya saldo 200.000. Jadi alhamdulillah jadi ada animo dan partisipasi bapak ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih ya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga dana infak yang didonasikan insya Allah itu akan berkah dan bertambah buat bapak ibu semua. Baik bapak ibu, tanpa berpanjang waktu kami persilakan kepada Bapak Emil untuk menyampaikan sambutan dan pembukaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak sekalian, warga THCR yang saya muliakan, khususnya yang terhormat Bapak Dr. Irfan Sahubi Baik yang sudah datang. Terima kasih Pak sudah bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke perumahan THCR. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah merupakan salah satu pembuka acara yang tadi Pak Oto sebutkan, bahwa satu ini adalah rangkaian dari kegiatan yang nanti kita akan laksanakan bersama, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat mendukung acara ini baik sebelum, selama, dan setelah menjelang Ramadan ya. Karena tadi disebutkan akan ada banyak sekali kegiatan yang mulai dari buka puasa bersama, kemudian juga iktikaf, dan juga kegiatan yang lainnya, dan mudah-mudahan ini akan dapat diikuti oleh kita semuanya kalau memang seandainya waktunya memang sesuai dengan waktu yang kita miliki, terutama pas menjelang mungkin saat balik ataupun mudik ya. Itu memang yang kadang-kadang kita juga tidak bisa prediksikan. Yang utama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bidang kerohanian ya, dari koordinator Pak Oto dan juga timnya, anggotanya, baik Ibu Dia, Ibu Umi, dan lain sebagainya, yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan dan juga untuk menyiapkan acara ini dari jauh-jauh hari.
Mudah-mudahan acara ini dapat sukses dan tentunya saya meminta dukungan dari warga THCR semuanya untuk bisa dan dapat menyukseskan acara ini sampai nanti menjelang Lebaran. Sekali lagi untuk warga THCR mohon partisipasinya untuk dapat ikut serta mengajak anak-anaknya, karena ini saya pikir momen yang terbaik ya untuk membimbing, mendidik anak-anak kita mulai dari awal, memperkenalkan puasa, memperkenalkan iktikaf dan sebagainya. Saya pikir ini adalah momen yang baik untuk bisa sama-sama kita kerjakan bersama dengan keluarga kita. Tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sekarang akan diberikan oleh Dr. Sofi akan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan tadi temanya cukup menarik ya, karena saya pikir temanya itu berupa pengingat sebenarnya ini. Jadi mengingatkan kita siapkan diri dan keluarga agar Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik. Nah, ini tentunya kalau kita nyimak dari tema ini merupakan tema yang saya pikir pengingat, karena kita nggak pernah tahu apakah di puasa tahun depan itu akan menjadi puasa yang terakhir. Apakah di Ramadan tahun ini apakah menjadi Ramadan terakhir buat kita nggak pernah tahu. Untuk itu mari kita siapkan, karena Allah memanggil kita itu nggak pakai tanda-tanda, nggak pakai pakai sinyal gitu, nggak kayak Allah memanggil kita pada saat azan kita bisa mendengarnya. Meskipun diberikan azan, kadang-kadang juga kita suka abai Pak gitu. Itu manusiawi. Apalagi ini adalah panggilan menuju ke hadapannya, dan saya pikir ini adalah hal yang terbaik bagi kita untuk mendengarkan apa saja yang harus kita siapkan jika kita dipanggil nanti oleh yang Maha Kuasa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil atas sambutan dan pembukaannya. Mohon izin Ustaz, ini Bapak Ibu bisa sambil menikmati hidangan Ustaz ya, biar relax gitu ya. Nanti setelah Isya nanti makanannya malah nggak makan. Mohon izin Ustaz. Baik Bapak Ibu dan dari semua, insya Allah kita masuk pada acara tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Irfan Syauqi. Baik, pada beliau waktu dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran. Pak Emil yang saya hormati, Pak Otto, Bapak Ibu sekalian, ada senior saya juga nih, Mas Asyid, serta adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki sepertiga penghujung bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Apalagi memang momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa ya, apalagi di tengah situasi yang semakin seperti sekarang ya, cukup mengkhawatirkan, di mana hari ini terutama fenomena kekerasan begitu mudahnya diumbar ya. Fenomena-fenomena yang bertentangan dengan ketentuan Allah hari ini mudah sekali untuk menjadi viral, sehingga ini bisa memberikan efek negatif ya, kepada pendidikan anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan lewat momentum bulan Ramadan ini kita bisa kembali memperkuat ketahanan keluarga kita ya. Jadi ketahanan keluarga ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena tentu kita semua berharap bahwa keluarga kita di dunia hari ini adalah keluarga nanti di akhirat. Tentu Bapak Ibu ingin masuk keluarga, masuk surga rame-rame ya. Iya.
Pengen nggak? Pengen. Ya, tentu kita semua memimpikan bahwa suami di dunia akan menjadi suami di akhirat, istri di dunia akan menjadi istri di akhirat, anak di dunia akan menjadi anak di akhirat. Yang di dalam Al-Quranul Karim, istilah untuk keluarga yang masuk surga rame-rame itu disebut dengan istilah keluarga ulil albab. Jadi ulil albab itu selama ini yang terkenal itu kan surat Al-Imran, ya, ayat 190-191. Ketika mendefinisikan ulil albab adalah orang yang memadukan zikir dengan fikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi rupanya di tempat lain di dalam Al-Qur'an, di surat ke-13, surat itu biasanya ini suka kita bacakan kalau ada orang yang sakit keras, ya. Jadi sakit keras, nah itu biasa kita bacakan surat Ar-Ra'd. Ternyata di antara ayat-ayat di surat Ar-Ra'd, ya, mulai ayat 19 sampai dengan ayat 24, Allah menceritakan tentang karakter keluarga yang masuk surga rame-rame, yang disebut dengan keluarga ulil albab. Nah, mudah-mudahan THCR ini semuanya masuk surga rame-rame dan menjadi keluarga ulil albab. Amin. Bukan hanya karena dekat dengan lokasi pesantren ulil albab, di kampus kita ada pesantren ulil albab, ya, tapi memang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, makna atau kriteria keluarga yang Allah jadikan masuk surga rame-rame, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, cicitnya, kakeknya, buyutnya, dan semuanya, ya, masuk surga rame-rame. Nah, karena itulah momentum bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kenapa? Karena Ramadan ini kalau kita melihat akar bahasanya, ya, itu artinya apa? Bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah semua keburukan, ya. Yang dibakar itu adalah semua hal negatif yang ada pada diri kita. Yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Sehingga nanti diharapkan begitu kita keluar dari bulan Ramadan, ya, maka mudah-mudahan, ya, kita semua mendapatkan predikat takwa. Karena ujung dari aktivitas atau perintah ibadah saum di bulan Ramadan ini, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, dalam ayat yang sudah sama-sama kita kenal dan kita hafal, ya, kata Allah di surat Al-Baqarah 183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujungnya itu adalah takwa. Dan apa makna takwa? Dalam bahasa yang sederhana, ketika seseorang melakukan ibadah, apa ciri bahwa ibadah itu Allah terima? Ya, nah, menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ciri orang yang ibadah yang Allah terima itu rupanya sangat sederhana. Apa? Ayyakuna ahsanu min qabl. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, ciri seseorang itu ibadahnya diterima oleh Allah, ya, rupanya itu sederhana. Ketika dia menjadi pribadi yang lebih baik setelah melakukan ibadah itu, ya. Jadi kalau kita pengen tahu nih puasa kita ini diterima Allah atau tidak, nah kira-kira di bulan Syawal dan bulan seterusnya kita jadi pribadi yang lebih baik atau tidak? Ya, jangan sampai kita terjebak bahwa Ramadan itu adalah bulan penekanan, pasca Ramadan akhirnya kita bebas lagi. Ya, jangan suka ngomongin orang lain. Kenapa? Lagi puasa. Ya, begitu udah puasa boleh ngomongin orang lain. Ya, bukan begitu. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan apa? Bulan penekanan, tapi adalah bulan bagaimana kita membersihkan sehingga keluarannya, outputnya itu kita jadi pribadi yang lebih baik. Ya, kalau sebelumnya kita bakhil, mudah-mudahan dengan Ramadan, ya, kita menjadi orang yang dermawan. Kalau sebelumnya kita malas sholat, ya, begitu keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang rajin sholat dan sebagainya. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, supaya Ramadan ini punya makna, ya, ada beberapa hal yang secara praktisnya harus kita siapkan.
ya, sebagai bagian dari perencanaan kehidupan kita. Kita ini kalau bicara dunia, perencanaan itu dahsyat, ya. Kalau Bapak Ibu yang kerja di bank, pasti ada istilah rencana bisnis bank. Ya, rencana 2023 itu masih disetujui tahun 2022. Jadi kalau bicara dunia, itu luar biasa. Semua teori manajemen kita pakai. Tapi pertanyaannya kalau udah bicara akhirat, pernah nggak kita merencanakan akhirat kita? Pernah nggak kita merencanakan akhirat kita bersama keluarga sebagaimana kita merencanakan dunia kita? Ya, kalau bisnis aja ada perencanaan, masa ibadah nggak ada perencanaan? Ya, makanya penting untuk kita bagaimana bersama-sama merencanakan akhirat kita ini. Nah, karena itulah ada beberapa yang perlu kita optimalkan di dalam Ramadan. Pertama, perkuat niat kita karena Allah Subhanahu. Kuatkan niat kita, ya. Ya, kenapa? Karena menurut para ulama, niat itu adalah nisful amal. Jadi kekuatan amal itu tergantung pada kekuatan niat. Bahkan ada banyak amalan-amalan yang mungkin atau aktivitas yang mungkin secara logika nggak akan bisa kita kerjakan, tapi karena niat yang kuat, apapun bisa dicapai. Sering kita lihat ya di berbagai fenomena peristiwa, ya orang udah capek harus tanding sepak bola misalnya. Kalau dia punya motivasi niat yang kuat, maka dia bisa mengalahkan rasa capeknya itu sehingga dia bisa mencapai tujuan dari pertandingan itu sendiri. Nah, karena itulah mari kita luruskan niat kita, dan saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk membiasakan tajdidun niat, untuk membiasakan memperbaharui niat. Caranya gimana? Jadikan misalnya setiap pagi lah, ya setelah sholat subuh, ya Allah saya niat hari ini apapun yang saya lakukan adalah karena Allah. Maka kalau kita sudah niat setiap hari, begitu kita selesai melafalkan niat itu, nah itu insya Allah tuh, ya semua aktivitas kita keluar rumah, kita pergi, kita belanja, mengantar anak, bekerja di kantor, berbisnis, itu semua ujungnya akan menjadi ibadah. Ya, jadi karena Islam itu begitu, kita bisa mengkonversi semua aktivitas kita menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Makanya niat itulah yang membuat perbedaan, ya antara satu amal, ya disebut amal soleh atau tidak, itu tergantung kepada apa? Niatnya. Makanya coba kita latihan sama-sama, ya satu keluarga biasakan setiap hari tajdidun niat, ya artinya apa? Kita perbaharui terus niat kita. Kalau ini menjadi bagian dari rutinitas, coba rasakan, pasti kita akan merasakan perbedaan, ya dalam menjalankan kehidupan kita. Karena kata Nabi dalam hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus Ramadan ini kita harus memanfaatkan setiap jengkal aktivitas atau setiap jengkal, setiap waktu yang Allah berikan pada kita untuk memperbesar, ya, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kenapa ini penting? Karena Allah memberikan ruang, ya, memberikan momentum kepada kita untuk bagaimana kita mengisi pundi-pundi amal pahala kita. Ya, jadi pahala kita, pundi-pundi pahala, ya, kesempatan. Ya, harus kita manfaatkan. Ya, makanya apa yang harus kita manfaatkan? Pertama, kita perkuat bacaan Quran kita, tilawah kita. Ya, kalau bisa minimal 1 juz lah dalam Ramadan itu kita selesai khatam. Kalau tidak bisa 1 juz, 2 juz. Kalau bisa juga 3 juz. Jadi pendeknya interaksi dengan Quran itu kita perkuat. Kenapa? Karena Quran itu adalah manhajul hayat. Jadi momentum Ramadan itu adalah momentum bagaimana kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, karena saya melihat banyak sekali, ya, fenomena yang ternyata itu hanya bisa diselesaikan dengan meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, ya, supaya Allah menjaga kita. Misalnya kalau anak-anak sekarang dengan gadget yang sangat bebas, ya kan, ya, anak-anak itu kan bisa mengakses apapun. Apa yang menjadi benteng utama? Ya, yang menjadi benteng utama itu adalah
yaitu antara lain dengan Al-Quran. Biarkan Al-Quran yang menjaga, karena antara Al-Quran dengan pornografi itu nggak kompatibel. Kalau di hati anak-anak kita ada Al-Quran, maka seberat apapun arus ya pornografi menyerang, itu anak kita insya Allah akan punya benteng yang kuat. Begitu ya. Nah makanya interaksi dengan Quran ini harus menjadi bagian ya, supaya apa? Supaya nanti Al-Quran yang menjaga kita. Nah ini contoh. Nah, jadi mari kita perkuat. Kemudian apa lagi yang perlu untuk kita perkuat? Ya, manfaatkan momentum sholat malam. Jadi sholat malam selain taraweh ya, juga sholat tahajud. Nah, apalagi sekarang ada sahur ya. Nah, itu harus dibangun tuh, supaya di waktu sahur itu isinya bukan hanya makan ya, tapi sahur itu adalah waktu yang sangat mustajab. Nah, makanya harus dijadikan kebiasaan juga tuh ya, sholat tahajud di tengah keluarga, bisa masing-masing jamaah ya. Nah, jadi itu harus dimanfaatkan. Dan soal makanan ya, jangan sampai terutama ibu-ibu ya terbebani sehingga akhirnya waktunya habis untuk menyiapkan makanan. Nah, kalau makanan mungkin bisa diatur ya, supaya apa? Supaya di waktu sahur itu kita masih bisa melaksanakan sholat tahajud ya. Nah, jadi itu harus kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya apa? Yaitu kaitannya dengan infak, dengan ziswa ya. Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ngantuk ya. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian ya, jangan tunaikan kalau ngantuk, guys. Setiap bulan sudah mengeluarkan zakat penghasilan profesi, alhamdulillah. Tapi cek selama Ramadan, ada nggak zakat yang lain yang belum kita keluarkan? Zakat atas deposito kita misalnya ya, zakat atas simpanan emas kita, zakat atas hasil investasi, hasil bisnis, misalnya punya mie Aceh, nah itu harus ada zakat bisnisnya, zakat perdagangannya itu harus dikeluarkan ya, 2,5%, karena saya udah pernah mencoba mie Acehnya enak ya, promosi ini ya, jangan lupa beli mie Aceh ya. Nah itu harus dikeluarkan tuh ya, karena itu adalah kewajiban, selain juga nanti zakat fitrah, nah itu wajib dikeluarkan ya. Kemudian apalagi infak, sedekah dan wakaf. Nah, saya ingin bicara tentang wakaf ya. Wakaf ini sesuatu yang sangat menarik, karena wakaf ini adalah salah satu dari 3 amalan yang pahalanya akan terputus. Dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW kan sudah mengingatkan, "Idza mata ibnu Adam," kalau anak Adam itu meninggal, manusia meninggal, "inqata amaluhu illa min thalathin," maka terputus semua amal perbuatan kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u. Nah, apa sedekah jariyah? Yaitu wakaf. Wakaf itu adalah ibadah ya, dalam bentuk harta, di mana kita mendonasikan harta untuk kepentingan di jalan Allah ya. Yang harta ini harus didayagunakan oleh pihak yang mendapat amanah, dalam hal ini nazir namanya ya, supaya dia terus memberikan manfaat, sehingga akhirnya yang mewakafkan itu, yaitu disebut dengan wakif, kita semua, kita akan selalu mendapatkan manfaat pahala yang berkelanjutan. Nah ini saya kira sangat penting. Dan wakaf hari ini, bukan hanya hari ini, dari dulu ya, wakaf itu bukan hanya dalam bentuk fixed asset, mewakafkan tanah, mewakafkan gedung, enggak ya, bukan hanya dalam bentuk fixed asset, tapi juga sekarang berkembang yang namanya wakaf uang atau wakfun nukun ya. Dan wakaf uang ini juga dari dulu sudah berkembang sebenarnya. Puncaknya itu di zaman Turki Utsmani, itu puncak pengelolaan wakaf uang di mana sepertiga ekonomi dunia. Nah itu bisa dikendalikan lewat sistem wakaf uang, jadi dahsyat. Nah tapi kemudian hancur ya, dan ini akhirnya kita mencoba membangun kembali. Kenapa dengan wakaf uang ini penting? Karena wakaf uang ini membuka ruang bagi kita, Bapak Ibu sekalian, siapapun dengan latar belakang apapun, ya, dengan income level berapapun, nah, dia bisa berwakaf. Ya, dan sekarang platform-platformnya sudah sangat berkembang. Ya, ada namanya platform berkahwakaf.id. Nah, ini saya promosiin, nah itu punya Badan Wakaf Indonesia.
Ya, nah itu silahkan dipakai untuk berwakaf. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan kita untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang abadi. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen nggak? Kalau kita meninggal, kita masih punya sumber pahala berkelanjutan. Kita semua tentu ingin, ya, kita semua tentu ingin menjadi orang masuk surga nantinya, min ahlil jannah. Kita nggak mau jadi fakir pahala. Ya, kalau fakir pahala, kekurangan pahala di yaumil akhir nanti. Nah, mari kita cegah, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi minimal kita ikhtiar. Dengan apa? Dengan berwakaf. Dan bahkan berwakaf ini bisa menjadi jalan kita berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Mungkin bapak ibu ada yang orang tuanya sudah meninggal, sudah lama meninggal. Ya, apa bentuk bakti kita untuk mereka? Tentu mendoakan iya. Ya, kalau bahasa Jermannya tentu ingin masa anak karena doain ibunya atau bapaknya sudah meninggal. Tapi jangan hanya berhenti dengan mendoakan. Berikan mereka satu kenikmatan sumber pahala berkelanjutan. Caranya gimana? Berwakaflah atas nama mereka. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, batasan kita menghormati orang tua adalah ketika kita sakaratul maut. Kalau kita udah meninggal, itu baru terputus. Ya, orang tua itu udah meninggal 10 tahun yang lalu. Bukan berarti kita berhenti kewajiban kita menghormati orang tua kita. Dan bagaimana caranya kita supaya tetap menjalankan kewajiban buat orang tua kita? Salah satunya dengan berwakaf. Mari kita berwakaf atas nama almarhum ayah kita, atas nama almarhum ibu kita. Ya, berikan momen-momen mereka menikmati pahala berkelanjutan. Makanya yang terbaik adalah dengan berwakaf. Nah, jadi silahkan setiap keluarga merencanakan, ya, latih anak-anak berwakaf. Ya, nilainya kalau wakaf uang itu bisa berapapun. Jangan terlalu 2.000 lah, karena sama dengan masuk toilet. Ya, jadi nilainya agak naikin dikit lah. Ya, kalau THCR ini minimal 100.000 lah. Ya, 100.000 tapi abadi insya Allah. Ya, pahalanya akan apa? Akan berkelanjutan. Nah, itu cara kita menghargai orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, kalau masih hidup gimana? Ya boleh juga kalau masih hidup atas nama orang tua gak ada masalah, bagus malah. Ya, nah, jadi artinya apa? Artinya Islam itu membuka ruang. Selain kita mendoakan orang tua, kita juga berwakaf. Ya, nah jadi begitu. Pahala itu akan abadi insya Allah. Udah banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ya, mungkin pernah dengar kisah Utsman bin Affan ya, dengan wakaf sumurnya. Sampai hari ini ternyata manfaat dari pengelolaannya itu diinvestasikan dalam bentuk pembangunan hotel. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berkesempatan umroh ya, itu sampai hari ini hotelnya itu ada di Madinah, masih dibangun. Nah, kebetulan saya dan keluarga pernah tuh di depan hotelnya kita berfoto bersama. Di situ ada tulisan pemilik gedung ini ya, itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi orangnya sudah wafat 14 abad yang lalu, tapi hotelnya masih ada. Nah, itu luar biasa. Ya, dari mana? Dari wakaf. Ya. Ketika waktu itu di Madinah, ya, di Madinah terjadi kekeringan, sumber-sumber air banyak yang habis. Ya, sumber-sumber mata air banyak yang habis. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya masih ada sumber mata air yang masih bagus, agak sedikit di luar Madinah. Kalau sekarang lokasinya kira-kira 15 menit naik taksi dari kampus Universitas Islam Madinah. Nah, di wilayah itu sumber airnya masih ada. Nah, kebetulan pemiliknya Yahudi. Ya, oleh Yahudi setiap orang yang ngambil air itu dikenakan biaya. Jadi masyarakat yang perlu air datang ke sana beli air. Ya. Akhirnya apa kata Nabi? Kata Nabi, siapa yang bisa membebaskan sumur itu, maka baginya adalah surga. Begitu mendengar sabda Nabi seperti itu, Utsman bin Affan semangat. Ya, dia datang ke Yahudi itu, dia tawar. Mas, saya beli ini sumur ini. Berapa harganya? 20.000 dirham. Ya, oke. Dia kata Yahudi nggak mau. Kenapa? Kalau saya jual nanti saya nggak punya income. Akhirnya dia mikir, gimana caranya? Akhirnya dia lobby lagi si Yahudi. Gini aja, bagaimana kalau saya beli 50% sahamnya?
Maksudnya gimana? 50% itu artinya hari ini saya yang mengelola air, besok Anda yang mengelola, lusa saya lagi, besoknya lagi Anda lagi, bergantian. Harganya berapa? Tetap 20.000 dirham. Terus kata orang Yahudi itu, wah ya boleh, saya dapat 20.000 dirham, saya masih bisa mengelola sumur. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Utsman? Beliau mengumumkan kepada semua warga Madinah, wahai warga Madinah, kalau ambil air pada saat giliranku mengelola air. Ambil untuk 2 hari. Nah, jadi 2 harian gitu. Ambil. Akhirnya apa? Orang-orang mengambil ya untuk 2 hari. Begitu masuk ke harinya si Yahudi, apa yang terjadi? Ternyata nggak ada yang datang. Ya, nggak ada yang datang. Karena semua warga udah datang di harinya Utsman ngelola. Akhirnya kata Utsman, gini aja, saya beli lagi 20.000 dirham. Akhirnya setuju, daripada nggak ada, saya udah kaya dapat segitu. Rasa itu ya, saya udah kaya. Akhirnya apa? Dibeli oleh Utsman, kemudian diwakafkan. Bukan hanya sumurnya, tapi juga tanah di sekitarnya. Itu perkebunan kurma. Ya, itu dibeli dan kemudian diwakafkan. Siapapun penguasa Madinah itu menjadi nazir, pengelola dari aset itu. Ya, akhirnya apa? Aset ini kan produktif, menghasilkan keuntungan. 50% dipakai untuk reinvestment, 50%-nya lagi dipakai untuk membagi kepada kaum duafa. Jadi 50%. Dan itu terus dikelola oleh siapapun kekhilafahan yang berkuasa. Ya, dinasti Abbasiyah, siapapun sultannya, khalifahnya, gubernur Madinahnya pasti mengelola itu. Sampai akhirnya ujungnya di khilafah Turki Utsmani. Nah, menjelang jatuh, nah terjadi proses pengalihan kepada dinasti Saud, ya, dinasti Saud yang menjadi penguasa Arab. Makanya disebut Arab Saudi karena itu dinasti Saud. Kalau Yordan itu adalah Bani Hashim, makanya namanya Al-Urdun Al-Hashimiyah. Nah, jadi begitu ya. Jadi nama ininya mungkin kalau THCR apa ada nama ininya belakangnya. Nah, begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi oleh dinasti Saud? Uang hasil pengolahan itu ditaruh di bank. Ternyata setelah 5 dekade duitnya banyak. Akhirnya dibikin hotel. Dan hotelnya diberi pemiliknya itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidur aja jawab. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan ya untuk bagaimana mulai kita berwakaf ya, rencanakan itu berwakaf di samping infak sodako, ya infak sodako. Apa bedanya sih zakat infak sodako? Gini aja bedanya. Pertama infak itu artinya spending sesuatu yang material, uang atau barang. Infak itu bisa di jalan Allah, bisa di jalan bukan Allah. Misalnya di surat Al-Anfal ayat 36. Di situ kata Allah, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi orang kafir juga rupanya berinfak, cuma untuk menjauhkan orang dari jalan Allah. Hati-hati kita jangan sampai masuk ke infak ini ya. Apa contohnya? Contohnya pakai medsos untuk melemahkan keyakinan kepada Al-Quran. Ya, kita bermedsos tapi menyebarkan dusta misalnya, ya menyebarkan kebohongan. Nah itu adalah contoh, jangan sampai. Nah tentu infak yang dimaksud adalah infak di jalan Allah. Ya, sifatnya sunnah saat dianjurkan. Nah, kemudian ada sodako. Sodako itu pasti di jalan Allah. Nah, sodako ini bisa material, bisa non material. Sodako material itu sama dengan infak. Sodako non material misalnya at-tabassamu sodako. Tersenyum itu sodako. Silakan sedekah dulu malam ini. Ya, silakan senyum ya. Ini udah dicatat sedekah oleh malaikat raqib ya. Udah sedekah. Terus aja senyum sampai selesai tausiah ya. Jadi jangan berhenti. Jadi malaikat raqibnya tetap menyatat gitu, ya. Sedekah terus. Ya 15 menit gitu. Sampai kering. Itu namanya likulli tasbihatin sodako. Kalimat tasbih sodako. Jadi kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha itu sodako. Mau sodako kan? Jadi bisa kapan aja bisa sedekah. Itu pahalanya luar biasa. Jadi ada multiple effect, ya multiplier effect. Nah jadi seperti itu. Nah bagian yang wajibnya itu namanya zakat. Makanya zakat itu disebut infak wajib, sodako wajib. Nanti hati-hati ya untuk DKM jangan sampai bikin acara infak wajibnya 10.000. Infak wajib itu zakat.
Ya, nanti berarti yang isi acaranya semuanya mustahik gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi infak wajib selanjutnya zakat. Nah, infak atau sedekah ya dalam bentuk harta material yang dijaga pokoknya supaya bisa terus berkembang, itu namanya wakaf. Makanya disebut infak jariyah atau sedekah jariyah ya. Nah, jadi itulah ya, mungkin saya berharap Bapak Ibu sekalian ya, tolong rencanakan akhirat dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan berwakaf. Jadikan kebiasaan, berapapun, 20.000, 50.000, 2 juta, 5 juta, berapapun ya, biasakan untuk berwakaf. Ya, mumpung ini adalah peluang yang Allah kasih. Dan Ramadan itu adalah jadi momen untuk bagaimana kita mengakselerasi ya proses berwakaf itu. Nah, kemudian apa lagi yang perlu dimanfaatkan selain ziswaf? Ya, kita manfaatkan juga peluang malam Lailatul Qadar. Ya. Cuman masalahnya malam Lailatul Qadar ini nggak Allah kasih tahu di malam tanggal berapa. Saya tadi mendengar kemungkinan 3 malam terakhir kosong. Ya. Nah, jadi jangan sampai di 3 malam terakhir itu justru turun Lailatul Qadar. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Supaya masih bisa dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Pertama kita niat iktikaf di 10 malam terakhir. Nah, iktikaf itu tentu yang terbaik di masjid, ya, atau musola, nggak apa-apa di sini. Ya, jadi kalau tadi buat anak-anak, bapak-bapaknya kalau nggak iktikaf tempat lain, iktikaf aja di sini, ya, sekalian bapak sama anak, begitu ya. Nah, itu yang terbaik. Tetapi, ya, apakah kalau kita mudik kan silaturahmi? Bagus kan? Ya, itu juga ibadah. Bisa nggak kita dapat malam Lailatul Qadar? Bisa. Kalau di malam Lailatul Qadar itu, di 3 malam itu kita masih di jalan, tolong Bapak Ibu rencanakan. Paling enggak di malam itu, ya terutama subuh, ya di sepertiga malam terakhir, sempatkan untuk berhenti. Tapi jangan di tengah jalan, ya. Kalau di tengah jalan buat bikin kagok yang lain, ya jangan di tengah jalan, ya. Coba rencanakan untuk berhenti sejenak, cari masjid terdekat, ambil waktu setengah jam sampai 1 jam, sholat malam, berdoa. Nah, itu kesempatan. Kalau di atas pesawat gimana? Gak apa-apa, niat aja. Jadi jangan tidur semalaman di atas pesawat, ya. Jadi manfaatkan kira-kira, oh kan saya mudiknya ke Papua, pesawatnya jam 1 misalnya. Gak apa-apa jam 1. Nah, begitu jam 3, nah itu manfaatkan dengan ibadah, dengan zikir. Ya. Jadi begitu caranya. Kalau mau mudik, jadi nggak ada masalah kalau kosong di sini, pada mudik semua. Nah, manfaatkan itu. Tapi kalau sudah sampai di lokasi mudik, pergi pagi sampai sana sore, ya tentu di lokasi sana jangan lupa ya untuk beriktikaf di masjid terdekat. Ya, kalau nggak ada gimana? Cari aja, ya, cari aja. Ya, saya yakin di mana-mana pasti ada. Ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau malamnya masih ada di perjalanan, ya, maka manfaatkan ada satu waktu setengah jam secara khusus. Begitu. Nah, ini tanda sudah harus selesai. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Apa namanya? Udah waktu ya? Enggak. Lebih cepat ini kayaknya ya. Oke. Ini 5 menit lagi. Ya. Gak apa-apa. Nah, ini mengingatkan dia setuju bahwa malam Lailatul Qadar harus dimanfaatkan. Ya. Jadi luar biasa, jamnya udah setuju sama kita, ya. Nah, jadi ini menurut saya perlu dimanfaatkan, ya. Momentum malam Lailatul Qadar itu jangan lepas dari genggaman. Waktunya di 10 malam terakhir. Ya. Gimana kalau tiba-tiba ada pertandingan sepak bola jam 3 misalnya Liga Champion? Ya. Ya prioritas sholat malam, ya. Ya minimal di babak istirahat. Jangan ya, pokoknya kita manfaatkan betul ya momentum malam Lailatul Qadar ini ya, karena ini adalah salah satu bentuk ya peluang akselerasi pahala. Karena kita ini kan umat Nabi Muhammad SAW kan umat yang paling pendek umurnya. Kalau umat yang lain kan umurnya panjang-panjang, 1000 tahun, 1200 tahun. Makanya wajar, dewasanya juga lambat.
Ya, umur 100 tahun masih bubudakeun, ya masih anak-anak. Mungkin 150 tahun baru disunat gitu ya. Tapi Allah memberikan peluang. Kualitas amal ibadah kita bisa melampaui kualitas ibadahnya umat terdahulu. Ya, pintunya antara lain adalah pintu Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi itu aja mungkin ya beberapa hal. Mohon Bapak Ibu sekalian bersemangat ya dalam merencanakan ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita. Akhir, nah khusus bapak-bapaknya ya, manfaatkan momen-momen ini juga untuk memperbaiki cara kita mendapatkan rezeki ya, cara kita mencari nafkah ini juga harus kita perbaiki ya. Supaya apa? Supaya Allah memberkahi. Caranya gimana? Hindari semua yang diharamkan ya. Jadi jangan menyuap, kecuali nyuapin anak boleh ya. Nah, hindari hal-hal yang seperti itu, sehingga apa? Sehingga nanti keberkahan akan turun kepada kita. Karena apa? Karena ini kadang-kadang jadi sumber masalah. Ya, hari ini itu kita banyak menemukan orang udah nggak peduli lagi dengan aspek halal haram. Ya, padahal itu bisa memberikan negatif efek, bisa membalikkan proses ibadah yang kita lakukan. Ya, yang tadinya udah bagus begini bisa balik lagi. Kenapa? Karena hal haram yang kita lakukan. Nah, karena itu mari kita jaga, kita bersihkan semuanya dan kita niatkan bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja ya. Terserah kalau ada tanya jawab mungkin sebentar, kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai reminder untuk kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan perencanaan terbaik ya, keluarga, dan tadi hal-hal yang tadi mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Mungkin silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan masukan. Silakan Pak, bentaran. Silakan sambil menikmati makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masalah wakaf, bagaimana melatih anak-anak atau mungkin yang sudah dewasa tapi masih tanggung jawab orang tua, tapi dia punya tabungan yang diperoleh dari orang tua. Bisa nggak anak tersebut dengan uang saku dia, tabungan dia, kemudian mewakafkan harta dia atas nama untuk dirinya sendiri? Bagaimana statusnya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Pertama yang paling gampang kita kasih contoh. Ya, nah ini Bapak mau wakaf. Ya, saya kira untuk anak-anak mungkin kan juga cara berwakaf ini bisa dilakukan juga secara online. Anak-anak kita kan sangat savvy ya, teknologi savvy. Jadi sangat aware dengan teknologi, itu bisa. Ya, dan saya kira harus dilatih ya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dilatih supaya itu menjadi bagian dari kebiasaan dia. Kenapa? Itu adalah satu hal yang bagus ya. Nanti tinggal dikasih tahu aja caranya. Caranya misalnya bisa pakai mobile banking gitu ya. Atau karena sekarang setiap platform bank syariah, mobile banking, internet banking itu ada menu wakaf. Itu selalu ada menu wakaf di semua bank syariah ya. Begitu pula di setiap ATM itu juga ada ya, wakaf, menu wakaf itu ada. Tinggal diajarkan saja ya, diajarkan anak-anak untuk bagaimana berwakaf. Malah bagus juga kalau di sekolahnya didorong nih ya, mungkin orang tua bisa usulin ke gurunya latihan berwakaf 1.000 aja atau 10.000 misalnya begitu. Ya, nah itu sangat bagus. Nanti uang wakaf dikumpulkan, nah disalurkan kepada lembaga wakaf yang ada. Itu banyak kok data. Ada 310 lembaga nazir wakaf uang di Indonesia ini. Ya. Begitu. Status amalnya terhadap anak. Iya, insya Allah jadi pahala, nggak usah khawatir itu. Sama kayak membiasakan sholat ya. Cuman bedanya kalau tidak sholat, kalau belum balik tidak dosa. Begitu aja bedanya, karena ada status mukallaf ya. Mukallaf itu artinya kan kalau melaksanakan dapat pahala, kalau meninggalkan dapat dosa gitu. Untuk yang wajib ya.
Jadi insya Allah kalau yang sunnah-sunnah akan ada pahala. Ya, insya Allah. Setelah Pak Buntaran dan Ustaz atas diskusinya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah telah kita ikuti tausiah bersama ya. Tadi ada beberapa poin yang dicatat supaya Ramadan kita optimal bersama keluarga. Yang pertama tentunya semangat dan kita bahagia menyambut Ramadan, membuat perencanaan yang ada targetnya dan detail. Yang kedua, kita perbarui dengan niat yang lurus. Kemudian yang ketiga, maksimalkan momen-momen yang mahal ini dengan amal-amal yang baik tentunya ya, tilawah Quran, qiyamul lail, zikr, iktikaf dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, mungkin andaikan kita pun tidak sempat bersalaman ya dalam momen ini atas nama pribadi dan atas nama semua warga, mungkin mohon bukakan untuk maaf juga ya untuk memulai Ramadan supaya bisa dengan hati yang bersih, jadi ringan untuk beramal, tidak ada sangkutan-sangkutan dengan tetangga-tetangga sebelah-sebelahnya, satu komplek ya Pak Ibu ya. Jadi meskipun nanti tidak sempat bersalaman ya, karena ini memang ya secara ibadah pun tidak ada yang khusus mengenai hal ini, tapi kita memulai menyambut Ramadan supaya kita ringan ya, tidak ada sambutan dengan sebelah-sebelah kita di lingkungan THCR. Kemudian sekali lagi kami sampaikan untuk sejalan dengan imbauan siswa tadi, kalau Bapak Ibu nanti ada sedekah, silakan bisa scan QR-nya ya, ada di WAG atau ada di stiker di kaca ya, mungkin supaya recurring juga bisa saja sekarang ya. Jadi kita bisa set transfer tiap hari 10.000 pada subuh rutin gitu, otomatis 10.000 pun bisa ke BSI. Jadi supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, tidak beramal setiap hari saja. Mohon koreksi saja. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa disampaikan ya, dan yang bisa kita laksanakan untuk acara silaturahim warga dan ceramah menjelang Ramadan ya. Mungkin sempat ada masukan, masih jauh, sebenarnya udah dekat ya 10 hari. Bahkan kalau para sahabat 2 bulan sebelumnya saja. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya perlu diinformasikan bahwa kami dari pengurus juga men-share nomor internet bankingnya. Jadi Budia, Bu Umul, Pak Farid, para Mani pun bisa memantau bersama. Jadi bukan pribadi lagi ya. Alhamdulillah kita telah memiliki nomor rekening musola ya, bukan atas nama pribadi, sehingga in case ada sesuatu hal juga tidak ada sangkutan kepada pribadi, tetapi memang itu menjadi dana umat. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.